kemarin saya recap. Bapak Ibu itu sedang melakukan empathize, di mana empathize-nya kita coba pecah jadi beberapa activity gitu ya. Karena empathy yang oke itu adalah ketika topiknya juga clear, orang yang dibantu juga clear. Makanya tugas pertama Bapak Ibu itu adalah membuat satu frame atau satu pagar koridor. Kira-kira Bapak Ibu mau melakukan inovasi melihat dari perspektif empati yang seperti apa gitu ya. Nah, kita sudah sepakat bahwa sesuai dengan perkuliahan ini kita pilih SDG nomor 9, ada 7 pilihan challenge, satu Bapak Ibu tinggal pilih, habis itu baru ditinggalkan kira-kira mau lebih spesifik di bagian mana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. eh ini semua saya udah keisi semua gitu ya. Kelompok 5 pemilik usaha untuk kilauan dari Bekasi 5 laporan jadi 0 laporan clear dan seterusnya. Jadi saya ini cuman ini sebisa mungkin itu harus ada angkanya gitu ya atau kualitatif gitu kan. Kalau ini gimana Pak? Yang ini gimana Mas kelompok 3? Is oke dari nol jadi satu kan, dari yang nggak ada jadi ada gitu ya. Itu masih kuantitatif gitu kan. Cuman yang low awareness sama high awareness itu tolong dibuat kira-kira tuh low terus kita kira-kira berapa. Kenapa? Karena di hari ini kita akan coba brainstorming ide. Ketika frekuensi Bapak Ibu setiap kelompok itu tidak sama, karena saya akan paksakan nanti Bapak Ibu tidak akan berkomunikasi dalam melakukan mediasi. Jadi benar-benar eh, nggak ada suara gitu ya. Barang-barang kita di main room, semua kelompok untuk kreasi, nanti kita pakai crazy diet, sehingga sangat penting untuk harus clear low itu berapa, jadi berapa, gitu kan? Dan kalau ada yang lebih daripada satu, pilih salah satu saja. Di sini key success, namanya key ya, kunci. Jadi pilih satu aja. Kira-kira apakah mau fraud, apakah penjualan, ataupun yang lain, gitu kan? Pilih salah satu. Yang dirasa oleh tim itu yang kira-kira paling bisa menggambarkan bagaimana saya bisa menyelesaikan keresahan satu orang ini kalau dilihat dari aspek ini maka itu akan lebih oke gitu ya Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya mangga Pak. Ya, saya dari kelompok satu Hmm, berkaitan dengan indikator low awareness dan high awareness ini kan, kalau misalkan nanti kita ada tolak ukurnya dari sisi misalkan ada surveinya gitu, Pak ya. boleh. Misalkan surveinya bintang 1 sampai 5 gitu kan. Artinya sebelumnya mereka bikin dulu surveinya. Nanti setelah kita dapat ideasinya apa, setelah terlaksana survei lagi ada peningkatan bintang nggak gitu, Pak maksudnya. Boleh coba kalau bintang itu kan biasanya itu dari servis ya atau pelayanan gitu ya Pak. Ya, atau ya istilahnya ada Ada baseline jadi ada jadi baseline yang diukur ya dulu gitu Pak, gitu ya. sepakat. Heeh. Ini pernah dilakukan juga di kelompok sebelumnya. Eh, Dulu tuh kalau nggak salah green energy, cuman dia tuh melihat di satu tempat itu kok pada nggak mau ganti ke itu listrik ya, gitu ya. Nah dia tuh mencoba untuk kasih baseline, kira-kira seberapa pede dia mau ganti dan berapa bulan dia akan ganti kira-kira, kalau lebih gitu ya. Nah ternyata rendah banget. Nah, dia kasih satu solusi yang harapannya bisa nurunin tingkat ketidakpercayaannya terhadap konversi ke motor listrik. Kebayang ya Pak Ahmad di sana? Oke, oke Pak. Paling nanti data sekundernya harus bagus. Jadi kenapa kita baseline-nya ini pakai survei ini karena kita lihat ini itu di benchmark itu seperti ini juga kok kurang lebih bla, bla, bla. Ada tambahan data sekunder lah. Kebayang ya Pak Isan ya? Oke, oke. Ya, kita harus cari referensi juga Pak ya, data Iya, sekunder seperti itu ya. betul betul. Ya, baik Pak. Siap? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izin? Oke, kalau nggak ada, selain kita kemarin minggu lalu ketemu, selain kita memastikan empatinya Bapak Ibu itu di koridor yang benar, ada pagar yang clear gitu ya. Karena kalau dilebarkan akan sangat susah karena mengerucut gitu ya. Eh, saya juga minta Bapak Ibu pilih usernya siapa. Benar ya, usernya udah ada di sini. Lalu coba dalam 1 minggu ke belakang wawancara minimal satu atau dua. Dan tolong lampirkan di sini hasilnya gitu ya. Kebayang?
Bapak Ibu. Kelompok satu udah, kelompok 4 sudah. Saya baru sudah atau belum dulu ya. Nanti kita review satu. Kelompok 4 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok yang lain mana? Kelompok 2 sama kelompok 5 aman? Kelompok 5 sudah juga, Pak. Siap. Nanti ada waktunya kita akan masuk ke breakout room untuk menyelesaikan ini, Bapak Ibu, gitu ya. eh Kalau belum gimana Mas? Gini-gini ya, mau nggak mau Bapak Ibu tolong sini tulis dulu berarti nama narasumbernya ChatGPT, gitu ya. Kayak kemarin, ya saya contohin. Karena kita harus ikutin journey-nya. Kalau misalkan belum sempat, nggak apa-apa. Nanti bisa diganti. Nanti ketika udah dapat, nanti bisa mengulang journey yang tadi, yang saya nanti kita akan bareng-bareng lakukan di kelompoknya masing-masing. Cuma saya minta buktinya aja, gitu ya. Ini dilakukan ulang gitu. Sampai sini aman, Bapak Ibu? Kelompok 5 dan 2 aman ya? Kelompok 5 aman? Kelompok 5 sih udah interview, Pak. Cuma belum kita masukin di dalam Siap, ini aja, Pak, Google Sheet. Tapi Word-nya kita buat ada apa transkripnya. siap. Kelompok 2 udah juga ya? Kelompok 2 udah ya? Atau belum? Kelompok 2. Kalau belum, tolong tulis, nggak apa-apa, belum saya GPT dulu gitu ya. Nanti kita akan coba lihat nanti di breakout room ya. Nah, nanti Bapak Ibu kurang lebih 5 menit lagi akan masuk ke breakout room. Yang Bapak Ibu lakukan apa? Di sini, gitu ya. Saya udah minta pen problemnya, pastikan di sini itu perspektifnya dari narasumber, gitu ya. Contoh, sulit memilih, udah oke. Sulit mengetahui kesiapan finansial, harus memastikan cukup-cukupan dana. Ini belum dalam bahasa narasumber, gitu kan. Misalkan apa ya? Ini tentang apa ya kelompok satu ya? Oke, saya nggak belum nangkep ya, cuman mungkin bisa diganti bahwa memang eh, belum belum berani karena belum bisa memastikan dana cukup apa enggak untuk mengontrak kontraktor gitu kali ya maksudnya ya. Ya, menyewa kontraktor bangun rumah sih, Mas. Ya, jadi eh, belum berani ngubungin karena kayaknya dananya nggak cukup deh, gitu ya Pak Berman ya. Iya, benar. Nanti dibuat gitu kurang lebih jadi bahasa 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 dari bahasa positifnya gitu kan. Nanti akan memudahkan Bapak Ibu. eh Promo di IG, nah ini juga nih, ini yang Bapak Ibu harus ada agak berlayer gitu ya, yang kayak gini, gitu kan. Pertanyaannya, kira-kira kalau kita buat ini jadi kalimat pen problem, kira-kira apa, Pak Berman? Ini pen problem sih, gitu ya. Cuman kalau kita pengen rubah jadi bahasa positifnya Pak Ilham, gitu ya, itu apa sih kira-kira? Aku Kurang bantu ya. Kurang transparan, yakin kali, Pak ya. Kurang Ya, yakin dengan informasi. susah Ah, cari informasi yang transparan transparan di oleh harga, ya. internet terkait harga. oke. Jadi itu ya sebenarnya gini Pak, pada saat interview ceritanya kalau di media sosial itu biasanya naruh harganya yang murah-murah terus Pak gitu ya. Tapi ternyata Ya, nggak sesuai gitu ya. Ternyata yang paling ya, murah itu bahasa orang developer tuh mulai dari Pak gitu. ya, betul. Nah mulai dari itu kan nggak jelas gitu kan. Ternyata yang paling basic gitu. Betul, betul. Tapi kebayang ya, Bapak Ibu ya, kan ini sama ini jelas berbeda gitu ya. Sebenarnya ini sebenarnya. Oke. Itu yang makanya jadi tricky. Cuman kita nggak akan belajar itu Bapak Ibu. Cuman nanti mungkin kita akan along the way gitu ya. Jadi ketika kita melakukan interview, ada pen problem yang memang langsung apa yang dia sebutkan itu langsung bisa kita catatkan. Tapi ada yang oh ternyata masalahnya ini loh gitu. Jadi kita perlu reward reward lagi gitu ya. Ini detail saya tetap ada kesesuaian. Oke. Eh, pengalaman buruk
eh, ternyata desain dan hasil berbeda, Mahasiswa. misalkan gitu ya, Ya. gitu dan seterusnya. Supervisi yang ketat kalau nggak bisa gitu, susah meluangkan waktu karena tetap harus diawasin kalau nggak jelek. Ya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ya. Ya, Kebayang ya? Ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk apa? Untuk nanti setelah semuanya dipastikan seperti ini, gitu ya. Jadi tidak ada yang ini kan eh, nah ini contoh ya. Ini yang bisa dirubah, gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu setelah semuanya bisa dirubah, langkah kedua adalah ada yang sama nggak, gitu ya. Hmm. Contoh yang ini saya kasih yang warna merah dengan yang ini itu sama. Sorry, ada beda nih. Ya, sama nggak? Atau bahkan sama kayak ini sama. Gitu ya. Kebayang nggak? Gitu ya. Nah, tolong nanti yang di sini Bapak Ibu tuliskan di sini adalah when problem unique, Hmm. gitu ya. Jadi yang sebelah sini tolong kasih yang unik aja kalau ada yang sama. Oke, Oke. aman Bapak Ibu? Ada pertanyaan dulu? Jadi bisa jadi ini ada di sini ada 11 pen problem dari 3 orang yang berbeda, gitu ya. Ketika ke sini, gitu kan. Ketika ke sini, Bisa jadi berat. ini bisa jadi cuma ada 5 atau 3 atau 4. Kebayang ya, Pak Ibu ya. Oke. Terus ini ada satu trik ya. Eh, ini penting. Bapak Ibu di sini nulis kelompok satu adalah konsumen kontraktor properti di Jabodetabek, gitu ya. Tapi Bapak Ibu sudah mencoba kelompok satu untuk menginterview 3 orang. Nanya umur nggak sama pekerjaan? Sempat nggak? nanya Pak, kan teman sendiri Pak. Iya, kan udah kenal, Pak. Oke. Tapi Nah, kalau iya iya. kenapa saya tanya gitu, Bapak Ibu? Jadi misalkan boleh memakai usia, gitu ya. Boleh pekerjaan, itu tempat tinggal juga boleh. Nah, tapi itu Jabodetabek ya, tapi emang enggak. Nanti jadinya apa? Bapak Ibu, secara premis sederhananya, gitu ya. Nanti kan Bapak Ibu akan menyimpulkan nih, gitu ya. Nah, di sini ada demografi yang menggabungkan semuanya. Bayang, saya pakai yang sederhana aja ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak buat personal. Jadi singkat cerita apa? Misalkan Bapak udah dapat 3 ini, jadi dari 11 cuma ada 3 Hmm. gitu ya, yang uniknya. Lalu di sini, Houston problem, saya pilih diskusi kayaknya eh, problem yang urgent untuk kita selesaikan dengan kita meningkatkan awareness gitu ya, dengan tingkatnya. Makanya penting untuk tahu berapanya ya. Kayaknya kita harus solving ini dulu deh. Kebayang nggak Pak? Hmm. Ini yang lebih sering dirasakan ataupun lebih lebih impactful. Misalkan ini, misalkan gitu ya. Nah, di sini misalkan adalah pekerja semuanya swasta umur 30 sampai 35 sudah berkeluarga, anak minimal satu. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu punya premis awal. Apa? Premis awalnya itu adalah Bapak Ibu sederhananya gini. Kami ingin membantu pekerja swasta umur 30 sampai 35 tahun yang tinggal di Jabodetabek, sudah berkeluarga dan punya anak satu, yang saat ini punya isu susah meluangkan waktu kalau dia mau menyewa kontraktor karena kalau nggak diawasi hasilnya jelek. Kebayang nggak Pak? Iya. Make sense ya? Walaupun aku agak worry dengan eh, low awareness ya. Bisa. Karena low awareness dengan tadi agak jauh tuh key-nya. Gitu. Kebayang nggak? Hmm. Tapi nggak apa-apa. Karena terjadi juga. Ketika kita wawancara, channel saya salah deh mas. Kita ganti deh. Gitu ya. Jangan-jangan key-nya itu bukan itu. Tapi galat. Oh galat itu bahasa matematik ya. Apa ya? Error. Error
errornya jadi berkurang gitu ya, atau waktu untuk ngawasinnya jadi berkurang gitu ya. Kebayang nggak, Bapak Ibu? Jadi hasil dari ketika memilih chosen problem itu memungkinkan juga untuk merubah challenge. Kebayang? Atau hasilnya sesuai dengan perencanaan gitu Pak ya, bisa juga ya. Bisa juga Hmm. kinya gitu. Karena logiknya adalah Bapak Ibu pada saat empati kan membuat pagar koridor ya. Nah, ketika terjun ke lapangan, ternyata wah bukan ini nih yang dirasakan gitu ya. Tapi mereka clear ada masalah ini, cuman kok lebih ke sini ya kayaknya key parameternya gitu. Hmm. Oke, Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan dulu. Aku akan ngecek kelompok 1, 4, dan 3, dan 2, dan 5 gitu ya. Kita akan kasih waktu Bapak Ibu kurang lebih 15 menit, karena ini cukup agak lama diskusinya ya, untuk Bapak Ibu menyelesaikan sampai dapat susun problem. Gitu ya. Apa Taya mau tanya Pak, yang Bangga, Bu. tentang demografi itu menggabungkannya maksudnya kalau kita campur-campur tuh ada pegawai swasta, ada pegawai negeri, cara gabunginnya Ya udah semuanya pekerja, pegawai aja. pekerja aja, Bu. Oh gitu, pokoknya pegawai aja gitu atau Ya. pekerja ya. Oke oke. Nah, bayar realitinya ada gini, Bu. Bayar realitinya itu misalkan kita wawancara 3 gitu ya. Cuman kita lihat, oh ini yang terakhir nih kok beda banget ya masalahnya. Kan ini kan senada ya. Kebayang nggak? Ini senada kan ya, Bapak Ibu ya? Kurang lebih senada ya. Iya. Tiba-tiba ada satu yang dia tuh kayaknya kemurahan deh, misalkan gitu. Ada yang punya isu kayak gitu. Gue pengen pengen yang mahal misalkan gitu ya. Ini kan agak aneh nih. Nah, demografi ya jangan-jangan nggak dimasukin. Kita habisin, oh ini kayaknya nggak masuk sama demografi yang kita mau sasar deh kayaknya. Jadi dianggap kita nggak diambil hasil wawancaranya gitu. Kebayang nggak, Bu Susan? Bayang Pak. Hmm. Oke, Jadi karena kita perlu nambah lagi nggak Pak? Nggak perlu kan? Misalkan dari 3, 2 itu oke kayak nggak beda apa. banget nih gitu. Jadi 2 aja gitu nggak apa-apa ya. Oke. 3 ya, Bu. Ini 3 ya. Iya, Hmm. Ya, oke. 3 udah bagus kok, minimal 2 kan. Satu iya Pak. kalau nggak bisa banget, tapi kalau bisa 2, kelompok 1 udah 3. Jadi kalau yang lain belum, eh, 1 nggak apa-apa. Cuman yang belum sama sekali agak ribet nih. Gitu ya. Ya Pak. Oke, Iya. 1 nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi aku ulangin Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Bapak Ibu gitu ya. Pertama, kalau lebih daripada 1, tambahkan kolom demografi gitu ya di sini. Ya, oke. Terus habis itu di sini tambahin lagi apa namanya, problem yang unik, kayak gitu ya. Oke. Baru habis itu chosen problemnya di sini. Oke, aman, Bapak Ibu? Insya Allah, Pak. Oke, aman, Bapak Ibu, clear? Aman? Ya, clear Pak. Oke, Sorry karena Pak, ini problemnya boleh lebih dari satu kan Pak itu ya? satu aja, Oh, satu harus aja. satu ya. Oke, Ya, oke. pilih satu aja. Sebenarnya boleh, Pak. Cuman nanti iterasinya akan banyak. Jadi kita pilih satu dulu, gitu ya. Baik Pak. Jadi start from small, mulai dari hal yang kecil, habis itu nanti kan oke, gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak Ibu, aku masukin ke breakout room, gitu ya. Jam 19.45 maksimal itu sudah kembali ke sini karena kita nanti akan lakukan setengah jam ideation secara bersama-sama di main room ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke, saya mastiin lagi apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Aku ulangin, yang belum buat sheet, yang belum dokumentasikan hasil wawancara, dokumentasikan bisa lihat kelompok 1. Habis itu yang lebih dari 1 demografinya ditambahin biar nanti bisa di grouping gitu ya. Lalu tambahin kolom pen problem yang unik gitu ya. Itu adalah pastiin dia itu sudah unik semua, dan kalau bisa dirubahlah yang memang kalimatnya masih belum kalimat dari perspektif dari si usernya gitu ya. Habis itu diskusi, pilih satu problem aja yang kira-kira paling urgent dan paling impactful kalau kita kerjakan.
sesuai dengan before after dan key success yang disepakati oleh tim. Bisa berubah challenge nggak ketika si habis wawancara? Bisa. Bisa. Gitu ya. Ada pertanyaan apa Ibu? Bapak izin, Ya, mana silakan. si unique problem tadi kalau sama dengan chosen problem ya, itu boleh kah? Justru chosen random itu diambil dari uniknya, Bu. Oh oke, makasih Pak. Ya, gitu ya. Jadi secara logikanya itu adalah hasil wawancara, kalau masih ada yang mentah, dirubah dulu jadi perspektifnya user, gitu kan. Habis itu karena ini banyak nih, kira-kira ada yang sama apa enggak, itu jadi kolom di sebelahnya. Jadi itu beneran nggak ada yang duplikat tuh. Dari situ dipilih, gitu ya. Kira-kira yang mana satu yang memang dirasa itu duluan. Sampai sini aman apa Ibu ya? Baik Pak. Aman, Pak, aman. Oke, saya akan buka breakout room-nya. Ada 5 kelompok. Bapak Ibu silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Silakan, Bapak Ibu. Kalau saya masuk, abaikan seperti biasa, Bapak Ibu ya. Saya akan masuk mungkin setelah 5 menit, diskusi berjalan terus saya keliling. Silakan, Bapak Ibu. Maka. Roomnya sesuai dengan kelompok ya, Pak ya? Sesuai dengan kelompok Oke. room-nya. Sesuai dengan Mbak Sera, Sera. Nah, tunggu lagi. Yap, yap. Mas Era masih di gunung lagi ya? Enggak, udah pulang kemarin katanya. Oh ya. Dari Oman dia. Oh, berarti kita mungkin paling kurang Mas Kris doang ya? Iya. Mas Adi, Mas Era, tuh Mas Era, udah. Apa oleh-olehnya Mas Era? Jadi Mas Era, Syekh Era, Pak Ahmadiyah. Era. Hah? Ideation. Ya, kita udah ideation lagi langsung. Oke, gimana nih kita? Mas Krisna nggak usah ditunggu ya. Iyalah, kasihan beda time zone masih kan? Iya. Mm. Berarti kita melengkapi sheet yang ini aja ya, yang narasumber sama pen problem gitu kah? Atau apa ya Iya, kita? iya bener. Nah, Nah, Mas Adi sama Mbak Sera tolong dilengkapi nih demografi respondennya. kalau kayak gini berarti masih ada kesempatan untuk responden baru ya? Boleh kan minimal Boleh, 2. boleh. Mm-mm. Enggak, masih ada waktu kan Boleh. gitu maksudnya ya? Mas, masih. Masih. Oke, oke. Berarti Ainul, Siap. umur Demografi berapa? ini apa ya, Maya? Umur. Tadi usia, jenis kelamin, Lihat di Usianya? sheet sama kelompok satu pekerjaan. aja. Sheet kelompok satu. Pekerjaan. Pekerjaan, tapi kan nggak usah lah. Maksudnya kan kalau pekerjaan kayaknya buat yang Pemilik UMKM gitu ya? Nah, iya, itu kalau dia. kita kan segmented banget, kayaknya coba cukup usia sama ini kali ya. Tempat Jadi tinggal, tempat tinggal. tempat tinggal, ya. Atau tempat ini tinggal kali juga. jenis usahanya kalau menurutku ya. Kita kan Oh, Iya, pemilik boleh. usaha kan. Boleh. Ya, pemilik owner UMKM. Nah, jenis usahanya aja F&B Penjahit atau gitu. Heeh. Pemilik. Taylor. Demografinya kemarin 45 tahun, Mbak. Usia. Nah, Mbak Mut langsung ketik dah. Siapa Minta namanya? tolong, Mbak Mut. Laki-laki. Itu 45 tahun. 45 tahun. Pemilik itu apa namanya? Apa Taylor? Apa tuh? Taylor. UMKM Taylor. Gitu ya. Iya. Sama semua. Menikah, anak 2. Relevan nggak ya? Aduh, umurnya berapa ya? Coba bentar. Kira-kira aja, Gak Mbak. apa-apa. Tadi si bapak juga itu, anak kurang dari 1 gitu. Ada gitu juga. Buat ngisi pajak, Mbak, laporan. Apa? Buat ngisi pajak, menikah atau enggak. Oh gitu. Bisa harta atau enggak gitu? Iya. DJOP. Si ngaruh banget. Sambil Oke. Mbak Sera memikirkan Desi ini berapa umurnya. Ini kan pen problem view-nya dari pelanggan ya? Apa enggak kita Iya. pen problem view-nya dari si pemilik UMKM dong ya harusnya? Nah, ini pemilik UMKM kok. Dari pemilik, Mas? Enggak, si pen problem kolom C-nya si Ainul ini.
Dia ngerasa pelanggannya sering. Oh, dia merasa pelanggannya Oh, itu ya. Mbak Sera, Ya. ini gimana nih demografinya Desi Novianti? tunggu, wanita Kira-kira aja lah. 45 juga sih, 45 tahun, Wah, pemilik usaha. Aduh, ngomongnya apa ya? Food and beverage gitu. F&B Kayak aja. Dia buka apa F&B. sebenarnya? Iya gitu, kayak keripik, Makanan ringan aja kalau gitu, kopi, keripik sih. Kalau F&B lebih ke keripik, ke ini ya. kopi. Jadi pokoknya hasil alam yang ada di situ diolah lagi. Jadi buat orang-orang kalau datang tuh kayak sini oleh-olehnya gitu. Oh, oleh-oleh apa ya? Jadi pedagang bukan sih? F&B Ya berarti ya? oleh-oleh aja, ya udah boleh itu pemilik usaha oleh-oleh. Oke. Terus menikah. Menikah, Anak berapa? anak 2. Wah, jangan-jangan suami istri. Suami Iya. istri. Iya bener. Wah, kaya nih yang satu tukang Iya, jahit suaminya buka kan. usaha jahit, istrinya buka usaha oleh-oleh, ya bener Oh, juga. wilayah ya? Wilayah Wilayah. tadi ya? Ah, iya benar wilayah. Bontang, Kalau Mbak. aku di Riau. Oh, Kamu jauh banget. Pekanbaru ya? Jauh banget. Kalau Mas Pekanbaru, iya. Adi di Bintan ya? Bontang, Bontang. Bontang. Bontang, Mbak. Bontang. Jauh-jauh juga ini. Bontan. Bontang. Tang. Bon, Tang. Tang. oh, Kalimantan gitu. ini mah Mantap. Bontan mah ini ya. Apa namanya? Pulau Bintan. Bintan Sarden. nih. Bintan itu malu. Enggak, sarden, Bontan. Oh, Botan itu Botan. Mbak Muti ini suka main ini nih. Ini Pekanbaru ya? Riau. Yap. Pekanbaru aja langsung. Sebenarnya bukan Pekanbaru sih, Mas. Sorry. Apa? Tadi aku nulisnya tuh, bentar ya. Rengat. Bentar. Tunggu, cek dulu. Nih, Desi Novianti. Riau, bener? Tuh, Enggak, Riau-nya tapi bukan Pekanbaru. Langgam dan Meranti. Meranti. Ya, Langgam aja lah, Kabupaten Langgam Riau kali ya. Langgam ya. Kayak kita Langgam tahu Riau. banget Langgamnya aja Langgam kan di Meranti. mana. Ya biar ini meyakinkan. Coba kita googling bentar. Oh, Saya juga dari Riau, Mbak Sera. Oh. Oh iya, Iya dong, Langgam. Kabupaten Langgam dia bilang sih gitu. Pelalawan. Iya, Pelalawan. Iya. Tetanggaan. Oh ini iya, apa ini? Gini, Saya Langgam Riau Indragiri. gitu. Langgam Riau Ini aja aja ya, lah ya. benar. Terus, berarti gimana nih kita ininya? Itu tadi bahasa bapaknya yang Ini ya, Bahasa pain point itu ya. bisa poin demografi yang yang harus dari menggambarkan. interviewer itu kayaknya, Mbak. Kenapa? Harus convert jadi bahasa ini pain point. Udah pain point belum ya? Pelanggan merasa harga tinggi pada ini Demografi kali yang apa menggabungkan namanya? Harusnya si semua. pemilik usaha itu dilapori oleh pelanggan gitu kali. UMKM, usia lebih dari 40 tahun. Apa lagi ya? Cukup Anak gitu sih. 2. Kalau Menikah. kalau dalam hal ini kan ceritanya dia buka UMKM tapi dia sendiri nggak bisa hadir kan, maksudnya nggak bisa menjadi apa penjaga toko itu atau usaha itu kan. Iya. Mungkin ada Iya, relevannya disebutkan kali punya berapa gerai atau apa gitu nggak ya? saya sebutkan itu Mas di saya, Pak. Heeh. Lebih Intinya punya karyawan lah ya. Iya, Iya, punya karyawan. iya. Ataupun ini bayanganku mungkin yang menggabungkan itu adalah UMKM yang memiliki lebih dari satu gerai kali Boleh. atau Emang lebih dari si tukang jahit nih ada banyak gerai, Mas. 3, Adi. Pak, di Waduh, Bontang. 3 gerai. Saya, aku juga dong. Kita jadi tukang jahit aja di Bontang ya. iya, Pak. Mahal-mahal lagi. Oh iya, di sana Oh lebih iya. mahal ya biaya hidup ya. Kayaknya Iya. orangnya lebih ini berada maksudnya penghasilannya tingkat penghasilannya lebih tinggi ya. UMKM-nya sih lumayan sih, Pak. Hmm. Dari situ aja. Gaya hidupnya juga lebih tinggi, Mas. Oh gitu. Tapi di sana Mas mungkin Adi, banyak tergantung minyak. Iya, butuh silakan. supplier nggak dari Jakarta? Gue bisa. Banyak, Pak, ke sini. Iyalah, apalah bisa kita kerjakan Mas Adi. Jadi penyanyi, Iya. jadi penghibur, boleh lah kita. Bisa, Ya, bisa. yang menghibur Yuk, Itu dong. Pak Era itu sama Pak Arif yang udah sering supply. Tuh. Oh, stand up komedi bisa kita. yang dibahas kemarin sama Pak Nanang itu loh. Iya, ntar Jumat ya. Oke, yuk. Yuk.
Desi perkabarannya. Novianti ini nggak ada berapa gerai? Ada 2. Memiliki 2. Berarti memiliki 2 atau lebih gerai kali. Mm-mm. Terus usia Oke, menikah, pemilikan. problem uniknya. Problem uniknya, hmm, Pakai bahasa yang digabungin gitu ya? Gimana sih? Sering kali. Sulit memilih rokok. Kelompok satu kok hilang nih problem uniknya? Dipindah ke atas kali. Disembunyiin dulu kali ya. Kita ngintip-ngintip. Wah, bener disembunyiin. Enggak ada. Terus Oh enggak, tadi kan Pak Tia yang ngetik kan. Mungkin mereka belum setuju kali. Coba kelompok punya, dua nggak ada. punya kita kelompok 4. Pelanggan sering memilih penjahit yang cocok. Iya, aku merasa yang penjahit ini view-nya semua dari pelanggan gitu. Harusnya view-nya kan, Bahasanya gimana ya Pak ya? Lebih iya, heeh. enaknya ya. Dibikin Iya view-nya oh, kan harusnya si pemiliknya ini kan bingung dia. Eh, Pemilik menerima komplain bahwa ya gitu pelanggan betul. gitu mungkin. ya. Ya boleh Pak. Maaf. Pemilik merasa sering menerima komplain, harga nggak standar gitu ya. Ya betul. Dengan tarif yang berbeda. Stok kain benang. Pelanggan sering memilih penjahit yang cocok. Apa? Pelanggan sering memilih penjahit yang cocok. Waduh. Pelanggan sering kehilangan barang. Pelanggan sering kehilangan barang maksudnya gimana Pak Mas Adi? Kadang ini apa namanya jahitannya itu nggak ada nggak lengkap. Misalnya dia jahit berapa gitu. Betul-betul. Misalnya Misalkan bawa 5, yang datang 5 4. potong. Ya betul. Potongannya lebih. Oh, pada saat dituang jahit gitu. Iya, pas di penjahitnya itu kan dia sistemnya dia nggak Oh, ngawasi semua gerainya gitu kan, Mbak. Nah, terus Oh, berarti jadi hilang di tailornya itu ya? ya betul kan dia motongin berapa kadang atau contohnya kan kadang-kadang kita bawa contohnya gitu. Nah, Ya, yang hilang itu berarti contohnya. ya pemilik dilapori kehilangan Ya, barang pelanggan gitu kali ya. ya intinya komplain dari pelanggan semua kan, Mbak itu karena dia nggak ngawasi langsung itu, bener kata Pak Sayuti. Itu kain dan benang berarti komplain dari penjahit berarti ya? Apa staf penjahit Ada. berarti ya? Ya, ya stoknya gitu sih ya, Mas Era. Ya sering kehilangan kayak supply kali ya. Pengadaan barang tahu-tahu udah habis aja nggak tahu Dimanain gitu. dipakai ke ya gitu kali ya. Iya, berarti kan staf penjahit Berarti ya? pemilik merasa sering kehilangan barang. Ya pemilik merasa ya. lebih memilih penjahit. Lebih. Kalau yang memilih penjahit yang cocok ini karena kadang ada yang ini Mbak diutamain gitu kan. Kalau sama Iya. Mas ini dicepetin gitu sih. Kalau sama Oh, yang ini dia jadi punya langganan dalam satu gerai itu kan ada beberapa penjahit gitu ya. Mm-mm. Kalau sama Mas yang ini dia lebih apa namanya lebih bisa dicepetin. Misalnya mintanya besok padahal antriannya banyak gitu. Jadi itu oh, kita termasuk menduga ada permainan di situ gitu kali ya. betul betul Pak. Jadi dalam Ah, satu gerai kan ada 5 penjahit. Nah ini kadang-kadang orangnya langsung masuk ke ininya penjahit masing-masing. ya ya Nah, ya itu itu masuk ya masuk ke ranah fraud fraud. sih. Iya fraud sih Pak. Jadi kayak lebih.
Ya, orang dalam. ya misalnya motong antrian dengan membayar lebih gitu ya. Ya, ya kan ya, Ya, misalnya ya pelanggan sih nggak tahu, tapi pelanggan yang melakukan dia tahu ya iya gimana betul. ngomongnya ya. Kadang karena lebih cocok gitu, kenal gitu, Hmm, jadi lebih diutamain. Jadi sering milih penjahit yang cocok gitu. hmm. Oke. Ya, benar-benar. Yang paling Mulai sering apa, Mas? Yang Aduh, kalau yang paling sering dia komplainnya gitu. Komplainnya yang pengen problem sering utama. kehilangan barang ya? Nah, inilah kita ya, sering kehilangan Ya, barang kan kita mau mengerucut ke sini. ya boleh Mbak. Yang mana Mbak? Problem uniknya apa ya tadi ya? Ini bahasanya di generalisir gitu ya maksudnya. Uniknya mungkin pengalaman pribadi di mana ketika si A lebih murah, si B lebih mahal gitu nggak sih? Karena saya pernah kayak itu tuh. Si AB itu apa penjahitnya atau Pelanggan, pelanggan, pelanggan. pelanggan? Ya Oh, misalkan penjahit Oh, jahit yang harga sama. standar. penjahit yang sama, misalkan saya waktu itu pernah saya sama Arif, misalkan saya jahit sama-sama baju, si Oh, saya kayak nggak ada harga benchmarknya gitu kan? betul saya dapat Harganya seratus nggak ribu, standar. nah si Arif 75 gitu loh, karena Iya, nggak jadi dia kenal nggak suka-suka, bisa jadi masuk kantong tuh duitnya. gitu. Hmm, iya sih. Ya Ya tadi, nah sebenarnya juga kadang mencerminkan sih yang di row pertama juga tuh yang di row row Seben- 4 ya row 5 kan. Tarif yang berbeda-beda tuh kadang murah kadang betul. mahal. Jadi tidak ya, ada standar harga yang pasti. sebenarnya dari yang penjahit itu waktu ada bapak yang nggak ya? Nggak ada. Sebenarnya udah saya konsepkan supaya jawabannya fraud. Intinya Oh iya. indikasi fraud semua sih Mbak itu. Kalau yang harga lebih tinggi Eh, benar yang dari Mbak Sera sama Mbak Sera itu sebenarnya karena kadang-kadang ada yang lebih tinggi harganya padahal dia lebih cocok sama itu terus dia lebih cepat gitu-gitu sih Mbak. Jadi lebih Iya, jadi oh. kayak 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 ngelihat customer gak sih? betul. Jadi nggak ini. Kalau pasien langganan dia biasanya, udah gue murahin gitu kan. Misalnya pasien baru, customer baru agak dimahalin dikit gitu. Hmm. Tapi kalau kita ngomongin tentang fraud, berarti kan harusnya si penjahit menerima keuntungan tertentu dari perbuatan yang tidak adil ini mungkin ya. Betul. Nah Jadi itu ke karyawannya gitu Pak jadinya. Jatuhnya nanti yang dilaporkan ke bosnya harganya standarnya segini. Nah, nanti kadang kan dia nggak memantau gitu kan. Nah, dia Mm-mm. nanti masuk ke kantongnya sendiri segini, pas dilaporkannya semuanya dapat misalnya 50.000, ternyata nariknya 70.000 gitu. Betul, betul. hmm, iya. Nah, itu yang pengadaan barang itu juga seringnya kalau dia ceritanya itu udah di stok banyak-banyak ininya sesuai dengan kan dia di awal bulan sering ini apa namanya eh Benang sama ngadaan. kain Nah, kali ya. pas ini nggak selesai, pas belum ini ya udah habis. Padahal proyeknya juga nggak terlalu banyak. Gitu sih, Pak. Oh kalau gitu, Jadi hilang gitu. Ya, Ditilep ya? bisa dipakai yang lain. Dipakai Iya, dipakai pribadi sih Mbak sendiri. biasanya Mbak. dipakai Oh. pribadi. Iya, jadi Oh, ini mungkin apa kalau gitu dari point of view-nya itu pemilik menerima laporan lagi kalau udah nggak bisa terima order karena kehabisan supply gitu. Kan ceritanya kan si pemilik ini kan nggak mengikuti operasional hari-hari, dia taunya dugaan ini dari mana gitu kan. Kecuali ada karyawan lain yang melaporkan, nggak juga kan. Kain yang benang sering habis ini sebelum pengadaan baru kan mungkin ya bayanganku kalau misalnya view-nya dari si pemilik gimana dia dapat info itu. Oh, ada orang datang jahit, tiba-tiba ditolak, sorry, nggak bisa terima lagi, benang habis gitu. Iya nggak sih kalau, Iya, ya bisa gitu sama bisa memang dari staffnya dia minta lagi barang gitu sih, Pak. Iya, oh, buat oke. sendiri. Coba kita lihat Apa lagi dong? ya. Problem uniknya bahasanya gimana ya? Kita lihat lagi penurunan jumlah fraud ya.
Oh ya Mbak Muti kalau nggak salah kan kemarin kalau dari presentasinya itu kalau kuliah kan ada bentuk-bentuk kayak laporan gitu kan. Ya, Nah mungkin bentuk laporan report report sheet-nya itu kali ya bisa kita ada isian apa gitu. Isian itu oleh siapa yang melakukan? si ini apa namanya si cepunya itu loh. Cepunya itu cepu bisa macam-macam ya. Karyawan lain juga bisa ya. Rekan kerjanya juga Bisa, bisa kan? bisa. Hmm, rekan kerjanya yang melaporkan. Rekan kerja yang melaporkan. Itu ya material yang hilang ya. Sering kali Mbak, material sering yang sering hilang. Sering material yang sering hilang. Ya, ya, ya. Pemilik menerima komplain, pelanggan sering. Nah ini juga kan sama nih material yang sering hilang juga ya. Apa kalau ini bahan tidak sesuai kesepakatan awal? Pengurangan kualitas. Apa ya? Oh, Apa ini sih Downgrade. lawan prestasi. Ya, reputasi. pemilik Ini komplain. jatuhnya konveksi bukan sih Mas? Iya, Oke, berarti dalam dia jumlah besar kan berarti ya? Nah? ya dia lagi coba ke partai besar, Mas. Hmm. Iya ya, ya itu tadi materi. Jadi misalkan kita pemilik udah beli nih, udah ngitung-ngitung bahwa satu kodi bisa buat 100 gitu kan. Ternyata di tengah jalan cuma jadinya 60 misalkan gitu. Berarti otomatis kurang kan. Padahal dia udah ngitung udah pas gitu, gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Kalau yang Tahu. bahan tidak sesuai kesepakatan ini apa namanya? Dari Penurunan. sisi Jangan pelanggannya ini. dugaannya di Downgrade. switch kali ya. Janjinya mungkin Ya, bahan yang tebal berapa, Iya. siapa yang mendapat keuntungan itu di switch ke bahan yang lebih tipis gitu, lebih murah hingga bahan tebalnya itu biasa dia jual ke ya betul. Ini ya ya. dengan harga lain gitu ya. Betul. Kualitas downgrade quality. Itu. Wan prestasi, pemilik merapor komplain bahan tidak sesuai Yes. Ah, Produk. Wah, dugaan Wah, ini kali. Udah leave aja. Kan 745 ya? Oh iya ya. 755, Iya, 755. belum nggak Ini sadar. apa nih? Kita Nggak belum berasa. selesai loh ini. Kita Iya, belum iya, iya. susun problemnya belum Iya, susun. yang Ini apa snack nih? belum, yang snack. Ya udah lanjut dulu deh yang snack dulu kita lihat sekilas. Nanti Yang seringkali yang itu toko oleh-oleh. 34, 33, Seringkali terbentur waktu pribadi 30, kepada karyawannya. Karyawan sering 29. izin jika ada keperluan mendesak untuk pribadi. Apa tuh? Oke, jadi tuh gini, kalau dia tuh bilang sebenarnya sih kalau fraud kayak Mas Adit tuh nggak ada gitu ya, karena rata-rata tuh sebenarnya kalau di sana tuh lebih mempekerjakan orang yang kita kenal dulu gitu. Jadi misalnya anaknya siapa yang gue kenal gitu, atau ada Oh, adik gue gitu. Nah, jadi kayak kalau fraud yang benar-benar merugikan gitu, karena kan ya oke deh. Lagi Pak, Yuk, lagi Pak. nah lengkapin. Sebentar, oke, siap. Sorry, agak error. Waktu kurang, Pak. Selesai masuk ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya Pak. Masuk Pak. Oke. Ada echo tapi ya Pak? Apa? Iya, Ada echo kali ya menyalain speaker atau apa kali ya? delay ya. Iya Pak. Kayak masuk ke speaker. Sebentar. Laptop saya udah setahun udah dimatiin, jadinya agak error ya. Sebentar ya, saya matiin beberapa aplikasi dulu. Ya Bapak Ibu, jadi saya tahu, saya matiin kamera dulu ya, biar jelas suaranya. Bentar. Oke. Jadi saya tahu Bapak Ibu waktunya mungkin sangat sempit gitu ya, sehingga Bapak Ibu masih belum cukup diskusi untuk waktunya. Cuman tadi saya bilang memang kita 19.55, cuman saya majuin dulu karena ada beberapa hal yang sepertinya saya salah menjelaskan sehingga Bapak Ibu salah menangkap gitu ya. Aku akan coba share dulu gitu ya, yang ini ya. Izin aku pakai
kelompok ini yang ini bukan ya? Oh, sorry, sorry, salah, 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 salah. Aduh, 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 maaf, 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 maaf. Sabar ya, Pak. Ini, ini, ini ya bener ya. Oke. Nah, jadi singkat cerita saya akan pakai kelompok satu sebagai contoh, gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk pen problem unik itu tinggal pindahin aja sebenarnya. Aku cobain contoh kelompok 5 lah ya. Ini contoh ya, aku kasih contoh. Gitu kan. Kan ini kan hasil kita wawancara, habis itu kita coba tulis. Tapi kita mau rapihin lagi, gitu kan. Bukan menggrouping, tapi literally hanya merubah dan memastikan saja bahasanya udah bahasa dari perspektif user, biar nanti gampang kita milih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, cukup untuk copy aja langsung semua, gitu ya. Lalu habis itu di rewarding aja, gitu kan. Ini usernya itu kelompok 5 tuh siapa ya? Pemilik usaha ya, gitu. Berarti harus dari pemilik usaha, gitu kan. Pelanggan laundry merasa was-was dan harus hati-hati saat tulis cucian yang sudah dikemas. Kira-kira kenapa? Kira-kira, Bu, gitu ya. Eh, saya takut cucian Tertukar. yang sudah betul dicuci tertukar dan customer komplain. Simpel kan, Bu ya? Gitu. Yang ini, loh kok kayaknya mirip sama yang di atas ya? Oh, berarti nggak usah deh diwakil sama di atas aja, gitu. Kebayang ya? Tuh. Ini Bayang, Pak. ini bisa jadi gini. Oh, ini jangan customer komplain Pak, dan sorry Pak. mungkin Berarti ini perasaan dari si kita sebagai ownernya ya Pak ya? perspektif dari user tergantung. Ini Iya, kan perasaan dari usernya user adalah ya. pemilik laundry kan, makanya pemilik laundry. Cuman dirubah aja. Ini kejadian penukaran yang dialami orang lain menciptakan sama kan, sama yang di atas, Iya, sama ya. Sama, Pak. Ya. saya takut. Takut semua tuh. Ini hilang lagi, gitu ya. Berarti tinggal tambahin aja, tertukar atau hilang, Hmm. kan gitu? Tidak bos. Oke, Sama. oke, gitu. Saya takut saya kesulitan untuk Mengerti. memberikan kompensasi Kompensasi. yang dapat Dapat. diterima oleh pelanggan. Udah, simple. Ada dua berarti, Bapak Ibu. Kebayang caranya? Oh, nanti dikerucutkan lagi gitu ya Pak ya? Enggak, tadi habis Dapat itu, dua. Bapak Ibu, berarti kan cuma punya dua nih. Pilih dua. Hmm, Dua inilah Beda. yang harus jadi dipilih Jason. satu, gitu doang. Jadi satu. Satu. Oh, oke. Bayang nggak? Satu aja ya dari situ. Ya, saya bisa cepat karena udah sering Bapak Ibu. Jadi apa? Udah tahu polanya lah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita latih polanya. Jadi pertama adalah hasil wawancara, kan kita nggak bisa beda sama survei ya. Survei kan yang kita tanyakan sama yang mereka jawab udah kita setting tuh. Sehingga yang double kayaknya nggak mungkin deh, gitu kan. Kalaupun ada minimal banget, minimalis apa sangat sangat kecil kemungkinannya. Ketika wawancara, apalagi open question dengan pendekatan Mamses kayak kemarin, mereka tuh kadang-kadang suka mengulang tapi dengan mungkin kalimat yang berbeda sama gitu kan. Ya udah tinggal kita pastiin aja lalu biar kita mudah untuk memilih yang mana yang problem yang kayaknya kalau diselesaikan terlebih dahulu bakal ngebantu si usernya deh. Makanya rubahlah jadi perspektif si usernya gitu. Ini cara sangat pragmatis banget ya, cara yang praktikal banget Bapak Ibu. Biasanya tuh pakai point of view statement, banyak banyak toolsnya gitu. Cuman udah ribet ya gini aja lah yang simpelnya gitu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Contoh, oh kayaknya aku pilih ini deh. Gitu. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu lakukan, yang terjadi adalah Bapak Ibu gagal melakukan empati karena udah solusi. Kebayang nggak Bapak Ibu? Boleh dijelasin detail lagi, Pak? Maksudnya, Pak? Oke. Kan ini justru problemnya adalah flow complaint handling yang cepat, betul ya? Ya. Ya. Ini bukan problem, tapi solusi. Ya, solusi walaupun belum clear banget lah, tapi udah mulai solusi. Harusnya Pak Abisat itu adalah misalkan yang ini aja copy. Dah, selesai. Oh, cuma gitu doang Pak? Udah, gitu doang. Karena problem
Kan empati itu kan definisinya kalau Bapak Ibu ingat itu melihat dari kacamata orang lain, merasakan apa yang mereka rasakan, mengalami apa yang mereka alami. Dari hasil wawancara kita rapihin, kita pilih, oh kayaknya ini deh. Berarti apa? Kelompok 5 akan ngebantu pemilik laundry. Kita ada wawancara 2 gitu ya, yaitu pemilik laundry daerah Bekasi. Umurnya kan terlalu jauh jadi nggak aku masukin misalkan gitu ya. Atau di sini udah berapa lama dia bekerja apa udah berapa lama dia buka laundry juga boleh. Misalkan dia udah eh, misalkan gini ya, ini aku contoh ya. Ini berarti kan perempuan pemilik laundry di Bekasi dengan usia laundrynya itu 5 tahun ke atas misalkan gitu ya. Misalkan dari demografi ini. Aku menjelaskannya gampang. Bapak Ibu, kami kelompok 5 memutuskan untuk berempati kepada perempuan pemilik laundry di Bekasi dengan usia usaha laundrynya 5 tahun ke atas. Kami sudah wawancara 2 orang. Dari sekian banyak problem yang kami rasa ini harus segera diselesaikan itu adalah ketakutan mereka dan kesulitan mereka untuk memastikan ketika dicuci tidak ada yang tertukar maupun kehilangan. Sehingga mereka jadinya hilang. Tes putus ya? Pak, putus Pak. Ya, kita putus benar. Ya, jadi mereka hilang sinyal Pak, nih. hilang. Ayo Hilang Mas, sinyal. Mulai Jeff. lanjutin. Jeffrey aja Oh, Jeff. Suaranya oh sama. siap, Suaranya siap. mirip. Oh iya, iya. Jadi Nyalain kamera Bang Jep. hilang, Kamera Petrol ya. saya ini, sinyalnya hilang. Ayo Jeff. enggak Jeff lah. banget sama. Mukanya juga Saya mirip. hilang ya tadi ya. Iya, Iya iya. Pak, hilang, tiba-tiba Pak. ada yang Iya Pak, gantiin hilang Pak, Pak. ada yang gantiin. Ada yang Betul. gantiin tadi Pak. Ada yang gantiin Pak. Jeffrey Pak, sama Pak. Hmm. Wah ini saya matiin dulu deh. Ini kameranya ya, Bapak Ibu Oke. ya. Siapa? Tadi sampai mana ya jelasinnya ya? Tadi Sampai empati itu Pak. Sampai Tapi hilang Pak. empati, sampai empati kepada pemilik laundry, perempuan di Balik laundry Bekasi. Pak, yang Perempuan, perempuan Pak. Pak. Oh, Gitu, oke. Pak. Perempuan. Oke. Jadi Tapi kalau boleh saya boleh diminta izin tanya nggak Pak? jelasan, Sebelum masuk ke sana Pak. oh boleh. Gimana? Nah, ini kan ada 2 ya Pak, contohnya Pak ya. Sorry Pak, maaf Pak ke kiri Pak. Ini kan ada 2 ya Pak, pen problem uniknya Pak. Nah, dari 2 ini kita boleh ambil salah satu gitu Pak. Iya, kalau 3 pilih 1, ada 4 pilih Nah, 1, ada 5 pilih 1. dasar empati kita yang menonjol atau bagaimana Pak ya? Apa karena feeling kita udah ambil yang ini aja gitu atau seperti apa Pak? Design thinking itu dia subjektif kolektif. Kebayang nggak Pak? Enggak Pak. Sehingga apa namanya? Ini memang belum saya jelaskan ya. Coba saya jelasin, tapi saya coba jelasin sekarang. Design thinking itu subjektif kolektif. Sehingga dengan problem yang sama, challenge yang sama, misalkan orang yang berbeda bisa berbeda. Bahkan dengan tim yang sama, tapi waktu yang mengerjakannya berbeda itu bisa berbeda juga. Karena subjektif kolektif. Kenapa boleh? Karena design thinking sangat cocok ketika problemnya itu wicked problem. Wicked problem itu adalah problem yang kita belum tahu solusi final yang terbaiknya seperti apa. Maka dari itu, nggak ada masalah kalau subjektif kolektif, Bapak Ibu. Kalau gagal iterasi aja. Sesimpel itu, Pak Nanang. Iya Pak. Oh, oke. Nggak ada skala prioritas. Oh, ini misalnya saya takut cucian ini dengan yang satu kesulitan memberikan kompensasi ini, oh kayaknya lebih dominan yang ini yang kesulitan kompensasi gitu, Pak. Enggak Itu ya? silakan diskusi dengan tim sebenarnya. Gitu Oh, kan. oke, noted, Pak. Makanya penting untuk membuat kelompok 5 itu apa ya? Nah ini, 5 jadi 0. Oh, Gitu. Berarti kan cukup signifikan nih. Nah kira-kira yang mana yang kalau kita selesaikan itu bisa ngebantu dari 5 jadi 0 dalam 6 bulan ke depan. iya. Oh, Kebayang ya, oke. Bapak Ibu? Bayang. Tapi Sampai kalau sini ya. dikerjain di nomor 2, bayang lagi, Pak. Nggak mau. Oh, enggak ya? Canda, Pak. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Karena saya khawatir, tadi saya lihat diskusinya tadi beberapa ada yang misalnya. Gitu. Iya. Jadi ya di grouping ya, sesimpel itu aja. Oke. Kelompok Oke, 4 oke. juga sama, gitu kan ini masih ini di copy aja ya. Ini nggak usah contohin lah ya, udah bisa ya kelompok 4 ya.
Iya Pak, udah bisa Pak. Bisa tuh Pak. Bisa kelompok 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 3 satu belum juga kayaknya Nggak sama. belum. bisa, Pak. Coba, Iya, Pak, nggak bisa, kelompok Pak. 4, Pak. Masih Kelompok bingung, 2 itu Pak. Pak belum apa-apa nih Pak kelompok Kelompok 2 satu Pak. Pak, kelompok satu yang nggak bisa kayaknya. Nah ini Udah, Pak. kelompok 1 udah kan? Oh udah Oh ya. kelompok 2 udah. Kelompok Kelompok 2 yang 4, belum Pak, Ini Pak. tadi, Pak. Mau ada tanya, yang, Pak. oh gimana Pak? Oh, ya. Kelompok 4. Kelompok Ya, 2 yang gimana? belum. Iya. Nah, tadi itu aslinya pain problemnya ini kan hasil dari wawancara kami sebenarnya adalah pelanggan menyampaikan ini gitu. Pelanggan ini sering komplain, harganya nggak standar gitu kan. Pelanggan sering komplain juga, mungkin nggak ada tarif yang pasti. Mm-mm. Nah, Mm. itu setelah kami mendapatkan penjelasan Pak Patia sebelumnya, kami robah jadi kalimatnya ke point of view-nya pemilik UMKM. Nggak bisa. Padahal kan di kolom Bisa. D aja kan untuk di-convert jadi point of view-nya si pemilik UMKM gitu ya Pak ya. Nggak. Ini yang salah. Bapak wawancaranya pemilik atau pemilik ya? Kita mau wawancara pemilik, cuman pemilik Oh, oke. ngomong customer dia sering ini gitu. Iya, iya berarti apa dia? Berarti apa? Eh, saya ikut diskusinya Pak. Oh, udah benar. Cuman kalau ini lebih asik nih. Aku coba ke contoh ya. Aku pakai bahasa yang simpel aja ya, pakai segaul lah. Kebayang nggak Pak? Oke. Kebayang nggak? Tapi selain point of view-nya customer yang komplain, ada juga pemilik UMKM tuh merasa dia udah stok-stok barang, tapi kok kurang gitu. Dia merasa menduga doang, ada yang hilang, ada yang kayak ditilep gitu loh. Biar Pak. Betul Pak, iya yang di row 8 ya Pak ya. Heeh. Row. Iya, misal masalah itu muncul di row 8 sih hasil Oh iya, boleh. interview kami ya. 8 ini ya. Iya. Pelanggan material Kehilangan materi, kehilangan barang. material tuh yang dia mau ngejahit tapi kok susah ya, data nggak ada gitu kan ya? Masa baru beli deh kemarin, tapi kok nggak ada gitu kan Oh ya? iya iya benar-benar maaf Pak, ya benar-benar. Yang nomor 8 itu malah pelanggan yang merasa kehilangan barang naruh jahitan di sana gitu. Waduh, parah dong. Masa sih? Jadi saya jahit terus pas dia mau datang, saya cari dulu ya, terus nggak ada jahitannya kayak gitu. Iya biasa misalnya contohnya dia masukin 4 Oh, potong, pas mau diambil kok satunya mana gitu, tinggal 4 doang, tinggal 3 misalnya gitu sih. ini ya, sulit banget mantau eh order masuk dan keluar nih. Sama gitu. Ya kurang lebih gitu Pak, bahasa sederhana aja. Hmm. Oke. Kebayang nggak? Bahasa sehari-hari aja Pak ya kita pakai, nggak apa-apa Iya, Pak ya. justru kita coba situ aja. Karena ini akan kemudahan Bapak Ibu untuk pilih kira-kira yang mana gitu. Kalau aku pribadi kayaknya ini deh, ini parah banget sih kalau ini. Tapi gak tahu ya. Hmm. Pak, nanya lagi, Pak. Ya, gimana Pak? Buat pengertian saya aja, Pak. Jadi Hmm. kalau kita milihnya itu, kayak contohnya tempatnya Mas Yoti nih milihnya usernya Pemilik. pemilik, iya Hmm. kan? Pemilik Tapi berarti. interviewnya dua sudut pandang nggak ada masalah, Pak ya? Bisa ya? Beda. Pelanggan dan pemilik gitu. Betul, cuman jadinya beda persona gitu. Oh nggak? Eh, Oh kalau usernya pemilik berarti interviewnya harus dari pen value-nya pemilik. ya jadi gini Pak. Contoh ya, aku kasih contoh ini. Ini yang mental health survey index gitu ya. Aku pilihnya karyawan. Singkat cerita, pada saat itu gitu ya, kita interview dua-duanya, karyawan sama HC. Kebayang nggak Pak? Ya, Setelah Bapak Ibu lihat materi aku yang kemarin, aku hanya eksplor masalahnya karyawan yang dia merasa saya tuh nggak punya tempat untuk bisa mengeluarkan keresahan saya di kantor. Itu intinya dari karyawan, gitu ya. Ketika aku wawancara ke HC, itu beda Pak, secara problem. Problemnya itu adalah dia susah untuk buat program dan gimana monitor efektivitasnya. Kebayang nggak Pak? ya. Kan dua problem, dua perspektif yang dua-duanya beda ini cara penyelesaiannya gitu. Ya, oke. Ya. Siap, Pak. Terima kasih.
contohnya sama kayak Mas Nadim sekali lagi gitu ya. Mas Nadim dia itu fokus untuk bantu ojek aja, ojek pangkalan gitu. Ketika ojek pangkalan dibantu, ya dia usernya adalah ojek pangkalan. Kalau pakai Bridge Model Canvas, key partnership-nya itu adalah sebenarnya user user end usernya gitu. Tapi along the way, end user itu masuk jadi customer dia. Dia tanya, oh ternyata ketika GoFood misalkan, kok ternyata sering banget nih dulu ya zaman dulu harganya beda dan seterusnya jadinya kesel. Oh, ya, berarti dia masuk tuh usernya jadi nambah bukan hanya ojek aja tapi juga si pembeli GoFoodnya. Gitu. Kebayang nggak Pak? Kebayang, Pak. Iya, Hmm. jadi bertambah sih dengan waktu ya. Iya, Betul oke. jadi makin kompleks aja gitu. Nah sebenarnya untuk belajar ini kita pilih satu aja makanya satu user satu problem jadi relatif lebih manageable lah gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Aman Bapak Ibu? Nah, sekarang waktunya boleh nggak cuma 5 menit lagi aja gitu ya di finishing kayak tadi karena jam 20.15 sisa waktu kurang lebih 40 menit sampai jam 9 kurang 10 misalkan aku pengen kita masuk ke edit gitu ya. Aman Bapak Ibu? Aman, Pak. Oke, aman ya. Oke ya. 5 menit ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau waktunya kurang ya. Oke. Breakout room lagi ya. 5 menit aja Pak ya? Nggak 10 menit. 6 menit lah. Nah, Apa putus lagi ya? waktunya putus lagi, breakout roomnya hilang. Iya. Waduh, fotonya pas gini lagi. Iya. Dia lagi Gantiin create Mas room. Jeff. Ya, saya siapin dulu breakout room-nya ya, sebentar. Oke, sebentar ya. Makasih ya, Pak. Mas Jeffrey suaranya sama Kita lagi. emang mirip banget loh. Iya, emang iya. Nggak tahu. Tadi lagi duet. Bakat ini jadi dosen kali. Udah buru Mas Jeff, Buka room breakout dulu. roomnya. Ini adalah ya Allah. Iya, Pak. Breakout ya, room-nya mana, yang Pak? pakai Bapak video suaranya suka hilang-hilang, nge-freeze. Ini bukan ya. koneksi laptop saya nge-freeze. Bapak yang Bukan nge-freeze? koneksi. Ini laptopnya Kalau nyala video apa Create ininya breakout roomnya dulu, nge-freeze. Pak, sebelum ganti koneksi, Pak. Siap. Saya ganti laptop ya kayaknya. Bentar ya. Oke, saya open dulu ya. Boleh, Pak. Oke, Pak. Nah, Suruh ngapain sih? cukuplah kita berarti tadi on the track tuh kita tinggal lanjutin toko snacknya Mbak Sera aja. Ya nggak sih? Iya. Mas ini dong, share screen aku mau ke toilet bentar. Bentar. Ini ya. Kelompok 4. Oke. Nah, kalau gitu berarti kalimatnya as is saja Mbak Sera ya. Yang untuk toko snack ini. Iya. Yes, Sering yes. terbentur dengan waktu pribadi para kalangan. Oh. Sulit mengatur waktu apa namanya? Iya, jadi tuh dia bilang, Cuti sama izin apa ya? maksudnya gini, kadang nggak enaknya kan, ya udah UMKM kan sering based on kekerabatan gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh Oh, harusnya misalnya masuknya jam berapa ke jam berapa, tiba-tiba kok orang ini nggak ada gitu. Ternyata dia keluar sebentar, iniin anaknya gitu. Atau Bu besok saya nggak masuk ya gitu. Jadi sometimes kan running business tuh juga kadang-kadang terganggu gitu. Tapi kalau sampai fraud yang merugikan enggak sih gitu. Dan kadang-kadang tuh yang kedua juga dia bilangnya tuh kayak gini, misalnya kan misalnya dia punya 3 karyawan gitu ya. Terus yang maksudnya kalau UMKM itu kan sometimes order itu tergantung kalau lagi ada pesanan banyak banget, kalau lagi enggak ya udah standar, kalau lagi sepi ya udah produksinya kurangin gitu. Nah, kadang-kadang tuh dengan kayak begitu sering kayak misalnya tiba-tiba dapat order lumayan nih, tapi si karyawannya tuh dari yang ada 3 cuma bisa 1 gitu. Nah, mereka harus kelabakan cari siapa lagi yang mau bantu ya gitu. Lebih ke situ sih gitu. Terus kalau jadi kadang-kadang tuh itu bikin miss. Misalnya contoh kok ini begini gitu. Oh ya sorry lupa nyampein gitu. Harus misalnya kayak ada yang miss
dikit-dikit lah dia mesennya misalnya nggak pakai ini ya gitu, taunya dibikin. Jadi kan itu sometimes ngerusak runningnya bisnis ya gitu. Cuma kalau sampai merugikan parah atau sampai fraud enggak, cuma ya keberlangsungannya sometimes matters juga sih, kena dampak gitu Mas Sai. Jatuhnya kedisiplinan nggak sih? Jadi dia bilangnya kayak saya ke toko tapi kok nggak ada orangnya hari ini gimana gitu. Jadi kadang-kadang lebih kayak gitulah gitu. Atau kayak misalnya mau pesen jadinya harusnya bisa lebih cepat, cuma karena ini minta izin jadinya 3 hari gitu. Padahal bisa siap di 2 hari. Kayak gitu-gitulah. Jadi atau kayak karena suka izin terus saya lupa nyampein Bu gitu. Tadi ada ini gitu. Kayak gitu. Jadi kayak tapi kalau kerugian sih bukan yang impactful banget kayak Mas Ya, Adi bukan kan monetary lah ya. manyun ya. Nggak secara finansial ya, tapi Gitu. Itu sih. etos kerja. Ini kali ya, bisa gitu nggak ya etos kerja atau apa ya? Bahasanya kurang gaul, Mas. Oh, apa dong? Apa dong? Susah nih ngatur apa ya? Tadi kan yang di atas Eh, susah nih sulit nih Sama mengatur apa mendisiplinkan ya? karyawan, Allah. Ya. Bisa nggak gitu? Sulit nih. Atur jam masuk karyawan yang notabene teman sendiri. Gitu, Iya, boleh. saudara. Yang notabene saudara sendiri pakainya. Terus Notabene. etos kerja karyawan kurang profesional. Ini sama nih kayaknya sebenarnya ya, Iya, yang itu atas dia sama makanya yang bawah ya. jadiin satu kalimat ya, jadi satu. Ngatur jam masuk dan sebenarnya disiplin sih. Disiplin ya. Susah ngatur, Iya, susah disiplin ya. ngatur Ini dong, di gini. kedisiplinan karyawan, iya, kedisiplinan karyawan. Itu berarti hapus tuh atasnya. Gimana? Ini, Nah, hapus karena kan sama ya, atas sama bawah tuh. yang ini ya. Sama-sama disiplin. Iya, itu hapus etos kerjanya. Terus, oke. Terus Oke, bener Mas, kayak anak negor teman sendiri. Iya kan, kayak gitu kata dia. kalau negor teman sendiri tuh bukan problemnya nggak sih? Oke. Nah, dengan ada aplikasi itu, apakah dia menegur ya? Apakah dia memberi peringatan? Kita pikirkan. Ada yang itu, whistleblowing. Sebenarnya kan ini kayak jadi ya maksudnya Bisa kadang-kadang komplain. iya Tapi kadang-kadang kita pelanggan kan milih satu komplain ituan gitu. doang kan nantinya. Oh ya, kita milih satu pain point unik aja ya. Cuma satu doang. Ya paling kayak tadi nih yang sulit mantau order masuk dan keluar yang hilang tadi tuh. Oh, ini ya, sepertinya ya. Iya, materi hilang tuh kan parah banget kan. Wah ya, ini Chosen berarti. problem. Oh, naik ke chosen problem jadinya ya. Jadi ini kan dari Papatia, ini punya kita nih Mas. Nih, aku ini nih ya. Apa itu? Jadi si ini kelompok 4 ini pain problem yang tadi nih sama Papatia tadi tambahin. Jadi kalau ini kita udah pakai ini kita hapus aja Oh nih. iya, kolom E-nya nggak kepake ya, dia yang tambahinnya. Iya. Oke. Terus chosen problemnya di sini. Ini aja kolom E tak hapus saja. Nah, silakan. Iya, hapus. Chosen problem. Chosen problemnya berarti apa? Ya itu tadi yang barang sering hilang. Mana ya? Ini ya. Atur order masuk. Susah banget nih untuk monitor material itu ya. Nih, Yang mau kita arahkan nanti dengan ini kan aplikasi pelaporan itu kan?
itu aja Mas yang sering kehilangan sama yang tidak sesuai kesepakatan. Mm-mm. Kalau pen problemnya jadiin satu, tapi jadi sulit banget mantau jumlah order dan kualitas masuk dan keluar. Jadi ininya bisa dua nih. Material dan Order masuk kualitas dan gitu. keluar serta kualitasnya nih gitu. Iya, Kayak gitu kualitasnya. ya. Iya, betul. Ini berarti masih berlaku ini ya? Ya, itu di yang kehilangan sama kesepakatan ini di merger gitu aja kali Mas. Yang di pen problem. Boleh. Kehilangan sama ini. Ya udah gini kan nggak apa-apa kan? Maksudnya ini ada kolom yang kosong berarti masih Sama uning ke kayak bawah atasnya gitu kan? gitu ya. Iya kali ya. Ha. Oke. Tapi ini kosong harus diisi nih Mas nih. Oh, Karena beda. satu-satu. Pelanggan lebih memilih penjahit yang cocok itu apa? Susah nih gitu. Gimana ya? Sulit nih apa? Yang ini kan tadi kan yang ceritanya maksudnya dia dilaporin kayak penjahitnya itu ada yang pilih kasih. Ini datang belakangan loh kok bisa selesai duluan, minta same day gitu bisa, dia nggak bisa gitu ya. Sulit mantau ini aja performance jahit. Waduh, di sisa 1 menit lagi. Gitu ya? Susah nih kalau pelanggan pilih kasih ke tukang jahit gitu ya. Atau gimana? Yang pilih kasih ini siapa nih dulu? Pertama-tama, biar paham dulu. Customernya atau penjahitnya? Penjahitnya kayaknya. Iya, penjahit Iya. yang pilih kasih kan? Penjahit yang pilih-pilih pelanggan kan? Iya, Iya. betul. Kalau tukang jahit pilih kasih gitu ya. Sering ini kali, maksudnya sering dilaporin pelanggan kalau penjahit ini apa nggak mau terima Eh, nggak orderan dia transparan gitu. dia. Kalau sebagai pemilik ini aja Mas, sulit mantau performance gitu. Performance penjahit karyawan gitu. Oh, sulit memantau lot karyawan gitu ya. Sebenarnya dia lagi Nah, sibuk banget atau lagi kosong gitu nggak sih? Hmm, hmm. Udah join, Pak. Join, Pak. Oke, selesai nggak selesai ya, karena kita harus move on gitu ya. Karena Siap, aku siap, nggak Pak. mau memaksakan Bapak Ibu untuk lebih dari jam 9 gitu ya. Harus jam 9 itu maksimal banget kalau kita sebelumnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita kan masuk eh, ke ideation gitu ya. Empathize, define, ideate. Aku akan pakai whiteboard Bapak Ibu, dan nanti kita akan Bapak Ibu dipaksa untuk pakai whiteboard itu sendiri gitu ya. Makanya Bapak Ibu sangat bagus kalau Bapak Ibu sudah di laptop gitu ya, karena kalau di HP susah banget gitu. Ini terpaksa harus ada exercise-nya. Saya akan bagi Bapak Ibu di sini, gitu kan. Akan ada satu orang, satu kelompok berapa orang ya? 5, Pak. Ada 2. 5, Ada Pak. 5 deh. Ada 5 sama 6, Pak. Nah, 5 5. Pak rata-rata semua 5. bisa nyoret ya, Pak ya? Betul, makanya jangan dicoret. Ini biasanya pakai HP nih. Makanya kalau pakai HP agak ribet. Ya, oke. Sebentar. Oh, saya agak lupa ya. Ada berapa tadi? 6 ya. Oke, sebentar. Oke, kok gede banget ya. Apa deh? Oke. Oke, ini kelompok 1 ya Bapak Ibu ya. Aku tulis di sini, ini kelompok 1. Sorry. Kelompok 1. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Udah saya jelasin ya, Bapak Ibu ya. Sebentar, ini kelompok 2. Kita 5 kelompok ya? Iya. Juga ya. Oke. Ini kelompok 3. Ya, dan ini
kelompok 4 dan 5. Ya, sini aja deh. Sebentar. Kelompok 4 dan 5. Sip. Kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada saya lock dulu ya, biar Bapak Ibu nggak bisa merubahnya. Oke, saya lock. Oke. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada setiap kelompok itu ada 6 bagian. Bagian pertama ada 4 kotak, bagian kedua ada 4 kotak, dan sampai bagian ke-6. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kan setiap orang itu punya 4 kotak. Kebayang Bapak Ibu? Tiap orang. Oke. Ya. Nah, tugas Bapak Ibu sekarang, caranya adalah di sebelah kiri Bapak Ibu itu ada post-it atau sticky note. Gitu ya. Bapak Ibu klik, pilih warnanya bebas, gitu kan. Habis itu pilih di sini. Tulis namanya siapa. Misalkan di sini Pak Berman. Pak Berman kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Nah, taruh di sini. Gitu ya. Kecilin boleh. Gitu. Ini booking tempat, Bapak Ibu. Sorry. Booking tempat. Jadi Pak Berman itu di sini. Ya, yang lain mungkin boleh yang lain. Jadi 4 kotak yang pertama ini punya Pak Berman. Jadi jangan diganggu yang lain. Sampai sini dapat tanya? Sticky note-nya di mana, Pak? Di sebelah kiri ada. Ini yang tanda petak apa ya? Yang Ya. kotak berlipat ya. Kotak berlipat. S itu ya? Kotak berlipat yang di bawah sigma. Sebelah kiri. Iya. Mana? Oh iya ya. Bukan. Yang ini nih. Saya satuin Bapak Ibu ya. Tenang semuanya. Tenang. Harap bersabar. Oh ini, saya tahu Nih. Pak. Kan gini bentuknya Bapak Ibu ya. Yang warna-warni ya Pak? Gini kan bentuknya ini kan. Nah, Ya. Bapak Ibu ambil yang ini nih. Yang ada coretan nggak ya? Alah, nah ini. Yang ini ya. Nah ini nih. Ya, yang warna-warni Pak, kalau diklik ya Pak. Yang ini. Ya, Yang tinggal mana, pilih Pak? warnanya yang mana. Yang ini nih. Tuh, Nah, ini. Oh, kelihatan tuh yang berlipat. Yang ini. Tapi nggak ada yang warna-warni, Ji. Ada Ini nih gua berlipat nih. yang mana sih? Allahu Akbar. Kan udah bentuknya ya. Berapa Bang sih? Nanang mah udah biarin aja. Kan bentuknya kayak gini ya Bapak Ibu. Tuh, warna biru tuh. Betul kayak gini. Terus habis itu tolong pilih ini nanti jangan Oh, keluar. sticky note, yes, ketemu. Ya, bukan yang di sini, bukan di sini Bu, bukan di sini, bukan di sini. Waduh. Aduh, yang di bawah, di Aduh. bawah. Oke, saya Ayo, stop. siapa Silakan Bapak ngapus? Ibu. Ayo. Enggak, bukan di sini, di bawah, di bawah, di bawah. Di bawah. Nah, di sini. Di sini. Nih, di sini. Kecoret noh. Siapa yang nyorek? Nyoret aja tuh. Pak, jujur Pak, saya bingung Pak. Ini jauh deh kayaknya saya. Kok kotaknya hilang, Pak? Asli deh. Gimana, Bapak Ibu? Kotaknya hilang. Oh, sticky note. Oke. Digedein aja. Digeser, guys. Kotaknya di Digeser. bawah, digeser mana sih? Ganti logo tangan di kanan Buat ini bawah kan tuh ada Pak geser. sticky note Pak. Tujuh dari Dia bawah. kan kanan kiri Jangan bawah. ada yang geser-geser ini. Di gua kotaknya hilang. Ke bawah, Sama Pak, lagi. ke bawah, Pak. Kanan bawah ada logo Pak. tangan. Ini Logo aku udah tangan buat ngegeser. geser. Logo tangan, bentar Kanan Mas. Oh bawah. ini ya Pak. Kanan Tujuh bawah. dari bawah. Oh, logo tangan buat geser bentar. Ini bukan Oke, Pak. Mas, Saya Ini udah ribet nulis nggak? nama. Kalau ribet kita ganti Nah. ya. Kalau ribet kita ganti. Udah saya nulis nama, Maaf, betul nggak Pak? Ribet ya. Oke. Kita ganti. Kita nggak pakai ini. Buat Oke, PR aja, Pak. kita nggak pakai ini. Oke, kita nggak pakai ini. Udah, kita close aja ya. Takutnya lama. Main-main ya Malum Pak. Lupa. Di angkatan 90 ke bawah Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Oke, saya akan berpikir dulu. Kita pakai ini aja. Ya. Maaf Kita ya pakai Pak. Excel aja. Ya. Nah, Kalau ini aman ya, semua bisa ya. Balik lagi. Oke. Excel kasih sticky note. Gara-gara Bingung juga Pananang mereka Pak. ngapain sih? Cuma agak susah ya kalau sticky note sebentar. Kalau di Excel sticky note-nya di mana Pak? Sebentar. Gara-gara Pak Nanang nih nyoret-nyoret papan tulis Pak Patia tadi. Kok gue nyoret biar bukan Oke, pakai Ramadan. Google Slide aja ya. Aman ya kalau Google Slide ya. Boleh, Pak. Kalau bisa Iya ya. Pak. Ketahuan tuh ketuanya ya. Gimana, Pak?
Ketuaan Pak katanya Oh, udah pada tua. ya Angkatan sebenarnya 90 bisa, ke bawah. sebenarnya bisa. Kayak perkuliahan sebelumnya tuh aku ngabisin sampai sejam untuk jelasin ini. Oh iya Pak, Cuman kayaknya kita enggak ada ya pintar-pintar kok Pak. Pak sini Pak. Beda ya Pak ya Eh, kalau kelas B milenial semua ya Pak. oh nggak tahu tuh, belum belum nyoba. Besok Oh iya, kirain. kita lihat. Nyari sticky note aja susah milenial. Oke, sebentar saya buat dulu. Tenang, tenang. Semua tuh, makanya aku senangnya tuh kalau kita paham level filosofi itu nggak harus pakai sticky note, kalau harus pakai Miro. Kadang-kadang tuh gitu, kita desain thinking juga harus pakai Miro. Miro tuh kayak tadi ya, kasih versi yang lebih bagusnya. Nggak harus, sebenarnya pakai yang lain juga bisa gitu ya. Oke, sebentar, sebentar. Aku akan buat ini ya. Tapi jangan saling menggambar menghapus ya, karena di kelompok B itu parah banget Pak. Kemarin tuh Excel aja dihapus-hapusin, ada yang jahil. Jahil. Mas Eh, Julian, jadi jangan iseng Mas Julian. Iya jangan tuh jangan iseng kerja ya. kelompok lain kita buang-buangin semua ya. Iya, jangan ya. Pak Sudin, Biasanya Pak kalau yang jahil Bos. itu fans Arsenal itu, Pak. Wis. Waduh, kok malah ke Waduh, sana? Itu waduh bukan ke begitu sana nih caranya ada Bos. berantem ini kau Nah, ini. ini. Tapi Ini nggak banyak apa-apa. yang lain-lain ini Bos. Santai saja Bos. Saya nggak apa-apa lah daripada Liverpool kan. Wis. Iya Pak. Kita Indonesia Raya saja Pak. Agak dalam nih kalau Yang ngomong Persib bola. Bandung kemari aja. Oke, sebentar ya, saya siapin dulu. Oke, eh sebentar Bapak Ibu, saya kayaknya harus saya share linknya ya, Canvas kelas A November. Sebentar, sebentar. Kalau PPT aman kan ya Bapak Ibu ya? Nggak ada isu ya? Aman. Asal jangan sticky Aman note, Pak. Pak. Ya, ya, siap. Pak. Aman, aman, Pak. Eh, Mbak Susan aman Mbak Susan. Request warnanya beda Pak itu. saya Aman kirim di dong. grup ya. PPT loh Mbak Susan. Iya. Oh iya, siap. Aman asal nggak digangguin si kecil. Iya. Oke, di sini Bapak Ibu silakan di grup chat WA ataupun bisa di WA kolom ya. chat ya. Oh. Oke. Aku share screen, bentuknya seperti ini ya. Jadi sama persis, cuman bedanya dia per slide ya. Canvas. Oke Pak. Lebih aman ya kalau gini ya, Bapak Ibu ya. Aman Pak. Oke. Oke. Aman Oke, Pak. Pak. Ini jangan sampai yang Oke, ngedelete nah sekarang sama kayak tadi Bapak Ibu, setiap kelompok tolong booking tempat lapaknya masing-masing pakai textbox saja. Misalkan tadi Pak Berman ya, di sini pakai Pak Berman aja ya, sini Pak Berman. Ya, insert textbox Pak Berman. Ya. Oke. Oh. Oh nggak langsung di dalamnya ya Pak ya? Jangan di luar ya, Oh karena di dalamnya mau oke. dipakai. Nah, gini aja. Hmm. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya, aman? Aman, Pak. Silakan Bapak Ibu. Saya ambil minum dulu sebentar ya. Siap. Jangan jahil ya, jangan Dia jahil ya. namain doang, Pak. Namain doang, Bu. Tenang, akan ada yang lebih Ini menantang. namain doang. Itu dulu, Mbak. Ini udah Itu dulu, susah. satu-satu. Jangan Tadi aja berebutan susah, lapak ya. sekarang cari yang Nama ini dulu ya, gini, Pak. gini doang gitu. Iya, mau yang susah-susah, Pak. Aduh. Kasih nama dulu ya. Oke. Kok Berman di Mau kelompok 2 sih? lapak satu mau nggak? Mm-mm. Mau dong, Mas. Tinggal masukin nama-namanya. Terserah deh mau letak di mana. Nanti ada Oke. namanya. Saya lapakin Kalian aja. Paisan. Yaudah. Kalian Paisan. Iya. Hapus Siap. punya Pak Nanang. Ini kenapa jadi rebutan lapak ini? Mahal Ini ini kenapa paling sayuti semua atas. jadinya? Strategi. Masuk Ada biasa dicopas masuk. ya, ayo lanjutkan. Oke, saya hitung Bapak Ibu ya, 10 detik ya. Tuh kan. 1 detik. 10, 9, Kita ada siapa sih? Ada kok nggak mau sih nih? Kantor apa? Lah, Retno. kenapa nama gue digeser? Mas Terus Julian, ada- namanya kekecilan Mas Kita Julian. kita Mas 5 Julian. Onia ya, satu lagi ya. 7, 6, 5, Kita berapa sih ya? 4, Iseng banget ini siapa sih yang naruh nama gue di bawah? 3, 2, 1. Susah. Oh, nama gue ada 2 nih. Mania. Kelompok 3 siapa lagi sih? Wah, kelompok 5 kacau nih. Tulisin aja nih. Kelompok 5. Mania di sini aja dikirim Mania. Kelompok 5 kenapa diupak-upak?
Enggak, Buset, ini ada iseng banget dua. ini nama gue dipindahin. Delete aja Udah yang deh, Bu. satu lagi Kayak itu. terlalu banyak yang ini deh. Google Sheet-nya lagi bingung deh jadi. Oh enggak, bingung ya. Udah di udah. Namanya Kesia Pak kenapa jadi lemot nih Pak. Kesia? Nanang jangan main-main dong, serius Iseng lo. banget punya gue. Diutak atik. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Kita mulai ya. Oke. Ayo Oke, Pak. boleh. Kelompok satu sudah. Ada Pak Berman, Pak Isan, Bu Susan, Bu Nia, sama Bu Retno. Gitu ya. Saya Di rapiin. kelompok Kenapa ada dua ada berubah-ubah RMK, begini sih? eh, Kesia, Pak Ali, Pak Julian, Pak Suhud. Gitu ya. Kelompok tiga ada Sheila Bu belum tuh. Nana, Pustri, dan seterusnya. Kelompok lima disegerakan ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, saya akan bantu untuk pindahkan problem yang terpilihnya gitu ya, ke sini. Bapak Ibu. Oke, di sini aja. Oke. Ini problemnya gitu ya. Saya ambil problemnya aja deh biar nggak ribet ya. Jadi saya ambil problem semua. Yang kelompok dua masih ada GPT ya. Tolong nanti diperbaiki ya kelompok dua ya. Oke. Ini kelompok dua. Kelompok tiga itu problem belum ada. Oh, Ibu, mau yang mana yang diambil? Ini kali ya, saya ambil dulu aja kali ya. Ya, boleh Yuk, Pak. Kelompok tiga. Oke. Kelompok empat. Ini. Oke. Ini kacau sih. Ini kacau banget sih. Aduh, kesal banget ya kalau jadi customer ini. Harus dibantu ya Ibu ya, yang kelompok 4 nih. Kelompok 5, Kenapa Pak? Kelompok 4 Pak. kenapa? Kenapa kelompok 4? Enggak, problemnya ini banget, seru banget gitu ya. Karena ini esensial banget gitu. Iya. Berarti kalau bisa diselesaikan ini sangat membantu ya Pak ya. Ya, intinya gitu. Ini kalau bisa ngebantu banget pasti. Aku yakin. Oke. eh, ini ya. Salah itu Pak. Ayo, Pak. Ya, Bapak coba kelompok 4 ke kelompok Iya, 5, Pak. mohon maaf. Mohon maaf. Siap, 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 salah sih. Oke, ini. Oke. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita masuk ke edit. Jadi, simpelnya adalah empati itu saya bisa memahami, saya bisa menggali problem-problem dari orang yang mau saya bantu dengan topik yang clear. Gitu kan. Menghasilkan apa? Menghasilkan problem unik. Bapak Ibu. Simpelnya gitu ya. Define adalah mencoba untuk merangkum atau memilih, kita pilih pakai memilih ya, problem mana yang kira-kira paling urgent untuk kita selesaikan terlebih dahulu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi empathize define. Ya. Ideate itu adalah proses ideasi yang fokus kepada problem yang dipilih untuk mencari possible solution. Kebayang, Bapak Ibu, narasinya? Boleh diulang Pak? Oke, aku ulang ya. Empati itu adalah tahapan, aku kasih yang simpel ya. Empati adalah tahapan di mana kita mencoba untuk menggali list of pain problem dari user yang clear dengan topik yang clear juga. Jadi saya kata lain, empathy itu mengeluarkan list of pain problem. Simpelnya gitu ya. Define adalah proses untuk mensintesiskan hasil keluaran empathy yang bentuknya adalah list of pain problem menjadi satu problem statement. Kebayang Bapak Ibu? Contoh. Ya ini contohnya. Kan ada dua. Berarti yang berwarna itu udah define masuknya ya Pak ya? Betul, betul Pak. Betul. Oke, oke. Aman Itu Pak. Ya. cara yang cepat aja karena ada banyak cara, cuman ini yang kau bilang kayaknya cukup kayak gini kok gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan banyak, nanti ada HMW, How My Kui, cuman ini saya skip aja karena itu kayaknya possible deh. Yang penting Bapak Ibu paham esensinya gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Aman?
Aman ya? Ideation tadi apa, Pak? Pak, sorry Pak, diulang Pak, agak ini. Yang mana yang diulang? Yang mana yang diulang? List Ideation. apa tadi? Ideasi ya. Berarti empathize define clear ya. Jadi Bapak Ibu tuh udah ngelakuin define sebenarnya. Gitu loh simpelnya. Karena emang lebih sederhana gitu kan. Secara filosofi itu lebih sederhana lah. Ideation itu adalah proses untuk mencari possible solution dari problem statement yang terpilih di fase define. Oke. Simpel ya, Bapak Ibu ya. Aman ya? Aman. Oke. Nah, Bapak Ibu akan melakukan itu. Cuman caranya, Bapak Ibu akan pakai pendekatan namanya crazy idea. Sebenarnya harusnya itu namanya crazy eight. Crazy eight design thinking. Nih. Dia tuh ngegambar Bapak Ibu kayak gini. Nah gitu, gambar. Gitu kan. Jadi ada crazy eight gitu ya. Brainstorming, sketching dan seterusnya gitu. Cuman saya nanti ada beberapa tambahan rules ya, biar Bapak Ibu bisa lebih. Oh ini kan dibuat seakan-akan proses gitu kan. Nanti kita akan coba untuk menantang Bapak Ibu untuk mengeluarkan ide-ide di luar dari nalarnya, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kan digambar, jadi emang masih gambar Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih di sini ada scribble di gambar, gitu ya. Misalkan gitu. Boleh digambar atau boleh pakai gambar yang udah ada di copy paste aja, Bapak Ibu. Kebayang nggak sampai sini? Gambar yang sudah ada Gimana Pak? Sorry Pak. dari mana Pak? Sorry Pak. Oke. Googling aja ya berarti. Betul. Sebentar ya, saya kayaknya pakai slide. Nggak apa deh. Jadi contoh. Saya kan pakai contoh. Contoh. Ya. Saya kan di sini yang mental health tadi itu kan intinya adalah karyawan. Kayak gua sebagai karyawan ngerasa kalau stres itu nggak ada tempat untuk ngeluarinnya di kantor maupun di rumah. Itu ya gini, simpelnya gitu ya. Ini problem statement-nya. Jadi anggap saja ini sudah melalui proses yang Bapak Ibu lakukan. Wawancara, define, ini hasilnya. Nah, misalkan ini Patia. Gitu kan. Nah, berarti saya akan fokus hanya di Patia saja. Jadi abaikan yang lain. Gitu ya. Jadi fokus yang Patia saja. Saya akan zoom. Nah, saya punya 4 kanvas di sini. Tujuan saya adalah mencari possible solution yang mungkin untuk ngejawab ini. Gitu, Bapak Ibu. Kayaknya gini deh, karena tinggal sedikit lagi Bapak Ibu, kayaknya nggak sempat kalau dipaksain. Kita lanjut aja minggu depan. Coba aku contohin dulu ya, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sempat ngelakuin bagus, kalau nggak apa-apa. Gitu kan. Jadi is okay, karena kita masih ada minggu depan lagi, itu masih possible. Cuman titipan saya itu adalah Bapak Ibu mulai dicicil ininya, PPT-nya, gitu ya. Aku coba jelasin ini dulu ya, contoh. Ini sedikit spoiler yang Bapak Ibu akan lakukan, ya. Saya Patia nih, maka saya fokus di Patia. Nah di sini saya akan punya waktu 1 menit 1 kotak. Jadi ada syaratnya 1 menit 1 kotak, dan tiap kotak itu nggak boleh sama. Jadi kalau saya udah ngomongin ide X, di sini nggak boleh ide X lagi, harus yang berbeda. Misalkan Y, misalkan ini ide X, ini ide Y, gitu ya. Ketika di sini saya nggak boleh X Y atau X kelanjutin gitu kan, tapi harus Z dan ini harus T gitu. Sehingga apa? Semakin kotaknya bergerak maju, maka dia itu akan semakin aneh idenya. Tapi itulah tujuannya, sehingga memaksa Bapak Ibu untuk keluar dari zona nyaman untuk mencari ide-ide yang kira-kira di luar dari yang biasa gitu ya, out of the box lah. Gitu. Dan setiap kotaknya 1 menit. Jadi 1 menit gambar, 1 menit gambar, 1 menit gambar, 1 menit gambar. Gitu. Oke, saya Mesti contohin. gambar ya Pak, nggak boleh kata-kata ya? Ya, Quote, Pak. harus gambar. Kenapa gambar? Karena 1 menit doang Pak, kalau nulis agak lama gitu ya. Boleh tulisan, tapi mayoritas adalah gambar gitu ya. Oke. Contoh ya, contoh. Kayaknya aku berpikir deh, karena nggak ada
dia nggak ada sorry, dia kan nggak ada tempat untuk ini ya. Oke deh, kayaknya aku bakal buat mirip kayak ini phone booth London gitu ya, phone booth London kan. Nah mirip kayak gini Hmm. ya. Aku copy image aja ya kan. Nah tinggal masukin ke sini gitu ya. Terus nanti di sini orang bisa teriak gitu. Sini. Bayang nggak Pak Ibu? Iya. Coba. Tapi bebas ya Pak ya, apa aja ya untuk gambarnya ya. Tapi kan intinya mewakili ide saya. Iya, mewakili ide aja. Kebayang ya. Tapi ini untuk minggu depan ya, karena kalau minggu ini aku yakin Bapak Ibu bisa selesai setengah 10. Jadi aku worry aja, gitu ya. Tapi kalau mau dicil bagus banget. Atau mau coba? Minggu depan aja Pak. Atau gini, dicoba tapi nggak diselesaikan, ya. Iya Jadi Pak, gini, coba tapi tidak selesaikan Pak. jadi gini, dicoba itu maksudnya apa? Bapak Ibu nanti bareng-bareng sama saya, waktunya saya akan coba lead di depan. Cuman kan kalau saya nggak ngejelasin, Bapak Ibu kan nggak tahu ini gambar apa, bener nggak? Iya. Iya. Makanya perlu Iya. ada satu sesi breakout room untuk saling menjelaskan gitu loh, Bapak Ibu. Nah, yang itunya kita minggu depan aja ya, kebayang ya? Bayang Pak. Oke. Berarti kalau gitu kita sepakat, kita mulai ya, editionnya ya. Ya, boleh Pak. Oke, semuanya ready, Bapak Ibu. Jangan lupa, ideation itu ada berapa filosofi. Pertama, M for quantity, not quality. Jadi semakin banyak semakin bagus. Jadi kita nggak mikirin ini oke apa enggak, tapi banyak dulu aja karena kan jadi opsi. Kenapa seperti itu? Karena wicked problem. Nanti kalau sempat aku jelasin nanti di minggu depan. Terus kedua adalah harus fokus sama topik, gitu ya. Topiknya itu adalah problem statement atau hasil event yang udah dipilih. Dan Bapak Ibu jangan lupa topiknya itu kan ada key success-nya tuh, miserable-nya. Nah berarti idenya dengan menyelesaikan problem statement yang ini, maka dia bisa menyelesaikan topik besarannya dengan impact-nya sesuai dengan topik besarannya. Kebayang Bapak Ibu? Ini dalam satu kotak, Pak, boleh ada satu gambar atau harus? Satu ide, satu orang satu ide. Ya, satu ide, oke. Jadi satu kotak satu ide, tapi setiap kotak nggak boleh melanjutkan ide yang sebelumnya. Jadi nggak boleh jadi komik strip, nggak boleh jadi komik si Juki, gitu ya. Kebayang nggak Pak Ibu? Jadi literally ini ide satu dan ide kedua tuh beneran beda. Ide 1, 2, 3, 4 semuanya beda. Gitu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita mulai ya. 1 menit pertama dimulai dari sekarang, Bapak Ibu. Mangga, ide pertama, kotak pertama. Sesuai dengan topiknya, silakan. Di gambar, di copy paste, silakan. Dapat diskusi ya. Ada yang hapus. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pindah kotak kedua. Yang kotak kedua adalah ide yang beda sama kotak pertama, tapi masih saya topik yang sama, gitu ya. Tapi nggak boleh beda. Kalau ada yang belum selesai, maka lanjutin dulu aja di kotak pertama. Silakan.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan pindah kotak ketiga dengan idenya beda sama kotak kedua dan pertama, tapi tetap menyelesaikan problem statement yang sudah dipilih, Bapak Ibu. Silakan. Enggak, silakan, Bapak Ibu. Pak, pakai handphone susah Pak nambah gambarnya Pak. Betul, Pak. Makanya harus pakai laptop. Ampun dah. Pasti, pasti. Satu menit terakhir, Bapak Ibu, kotak keempat silakan. Yang beda sama ide sebelumnya, mangga. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu, waktunya habis. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah pendekatan crazy idea, gitu ya. Oke, sudah semuanya stop dulu, nggak apa-apa, stop dulu. Boleh stop dulu semuanya, angkat tangannya. Kalau offline enak makanya, kalau offline tuh ditulis di kertas, digambar di kertas gitu ya. Sudah, Bapak Ibu, sudah. Oke, izinkan saya ya. Sudah, kelompok 5 sudah, kelompok 2 sudah, 3 sudah, oke. Izinkan saya Sudah, mendownload Pak. PDF-nya ya. Sebenarnya salah satu rahasia saya untuk menilai keaktifan itu dari sini, Bapak Ibu. Kan kelihatan namanya tuh ada yang kosong, berarti memang mungkin dia nggak hadir atau gimana gitu ya. Nah, aku download dulu posisi hari ini gitu ya. Kalau ada yang belum sempat beresin ada 4 kotak ataupun ada yang tidak bisa hadir timnya, tolong diingetin untuk dirapihin gitu ya. Jadi nanti saya akan coba cek lagi, download lagi di sebelum perkuliahan di minggu depan untuk mastiin setiap orang itu sudah berkontribusi untuk membantu timnya. Gitu Bapak Ibu ya. Siap. Ada pertanyaan? Clear ya, Pak Bapak Ibu semua ya? Clear, Pak. Ya, Pak. Nah, Oke, Pak. kan ini gambarnya masih bingung ya, maksudnya apa? Nah, nanti minggu depan Jelasin. tanggung jawab untuk menjelaskan ke anggota timnya di breakout room, gitu ya. Sehingga semua anggota tim itu memahami maksudnya apa. Nanti dipilih gambar yang paling oke untuk dibuat prototype. Gitu doang, Bapak Ibu. Simple, ya. Oke. Cuman sekali lagi Bapak Ibu, saya minta untuk dicicil yang ininya, tugas slide-nya, PPT-nya. PPT-nya. Bapak Ibu kan udah dapat empathy-nya ya, berarti udah dapat define-nya bahkan, sehingga udah bisa masih data-data sekunder, bayang nggak cerita, gitu ya. Contoh saya ambil gini, Bapak Ibu, misalnya kelompok 5 ya, sebentar. Satu menit. Sorry, ya, contoh ya, saya kelompok 5 misalkan. Kan premisnya sederhana ya, saya ingin ngebantu semua UMKM itu punya kesempatan yang sama dalam memanfaatkan digital infrastruktur, gitu ya. Di mana laundry kami pilih. Kenapa? Karena laundry itu
setiap tahunnya itu muncul sekian banyak, sekian banyak, sekian banyak. Kebayang ya, kelompok 5 ya. Dan di Bekasi salah satu yang memang cukup banyak juga nih laundry kilauan gitu ya. Cuman masalahnya ternyata banyak banget problem-problem di laundry yang kadang-kadang dia tutup, bangkrut dan seterusnya gitu ya. Pakai data lah atau pakai klip berita juga boleh gitu ya. Nah, kami mencoba untuk melakukan wawancara dan kami menemukan dari sampel yang kami wawancara ternyata isunya adalah terkait tadi apa ya, kelompok 5 ya, cuciannya Tukar, hilang. Pak. Baju Itu tertukar. Pak, Ya. cucian ada yang Dan ketukar, ternyata ada yang hilang. ya, dan ternyata ini dirasakan oleh hampir semua cucian laundry usaha. Gitu. Kebayang ya, Bapak Ibu ya. Itu kan Berarti narasi narasi begitu Pak ya. yang dibuat tadi PPT. Sama kayak saya tadi, saya ulangin ya. Saya coba ulangin PPT-nya. Saya ingin semua karyawan berkebahagia, Bapak Ibu. Masalahnya, di PTX, ketika dilakukan satu survei mental happiness, ternyata cuma 2%. Saya pengen nanti jadi 10% dalam 6 bulan ke depan. Dan yang menjadi penting itu adalah awareness terhadap mental health ini. Karena ternyata yang merasakan depresi, anxiety di lingkungan kerja itu di dunia itu cukup banyak. Dan bahkan 17% yang merasakan anxiety itu berimpact kepada produktivitasnya yang otomatis berpengaruh terhadap perusahaannya. Maka dari itu Bapak Ibu, ini penting untuk kita selesaikan sekarang. Saya memilih kelompok kami untuk fokus melihat ataupun memahami perspektif dari karyawan PTX itu sendiri. Dan ternyata kami temukan ada 3 masalah utama. Mereka kerja tapi ngerasa nggak diapresiasi, mereka nggak punya teman di kantor, malu kalau saya bilang depresi. Dan kami coba buat jadi satu problem statement di mana mereka tuh kayaknya butuh deh satu media yang memang medianya itu bisa mereka untuk curhat, untuk meluapkan emosinya, sehingga bisa mengurangi anxiety dari depresi mereka. Kebayang Bapak Ibu? Nah, harusnya Bapak Ibu udah bisa nyicil sampai story yang kayak gini. Kebayang ya? Iya, Ada Pak. pertanyaan? Jendra tanya Pak. Kalau Gimana? kasus yang laundry tadi Pak, berarti untuk bikin story-nya dan butuh data grafiknya itu kita gimana Pak ya? Sekunder aja, Pak. Sekunder. Cari di internet bisa. Iya. Oh gitu aja ya. Ya, misalkan gini, jumlah usaha laundry di Bekasi. Oh, misalkan gitu. Nah, Jadi nggak perlu spesifik ke komplain ya Pak ya? nggak usah, Harus itu. gitu kan. Gitu. Atau gini, kehilangan laundry. Kehilangan baju laundry. Atau pakai ChatGPT juga bisa, nanti bisa kebayang gitu ya. Tuh, nah ini ada hukumnya ternyata kan gitu. Gitu ya. Waduh, serem. Gitu. Iya, oke. Dan seterusnya. Nih, ini bagus tapi ini udah ya ini ya. Atau di sini bisa di capture ininya si Quora-nya. Gitu kan. Bisa di capture, nih di capture-nya masukin ke sini gitu misalkan. Cuma dia banyak gitu ya. Pok 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 pok, pok gitu, kebayang nggak? Ya. Bayang, Pak. Oke. Pak, yang nomor 5 boleh lihat nggak Pak slide-nya, Pak? Nanti minggu depan. Oh iya, oke. Linknya ada di sini. Cuman biar Bapak Ibu nggak ini, jadi aku nanti aja. Nah, makanya link Google Slide-nya Bapak Ibu tolong taruh di sini. Gitu ya. Jadi biar bisa kita pantau bareng-bareng gitu. Aman Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Jadi minggu ini nggak ada PR. Cuman untuk yang rekan yang belum melakukan edit tadi, coba dicolek gitu ya. Karena biar saya bisa apa namanya? Ya intinya bisa jangan sampai nilai jadi jelek karena dia nggak kontribusi karena mungkin ada agenda dan seterusnya gitu ya. Gitu aja sih Bapak Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan, PT-nya kayak Bapak yang contoh Bapak kirim kan ya? tapi ini contoh yang aja ya, kurang simpel lebih ya. banget, simpel banget Bapak Ibu. Bapak Ibu aku yakin bisa lebih daripada ini. Ya, Pak. Iya. Aman Bapak Ibu? Insya Allah. Oke, kalau aman, sampai Aman, ketemu Pak. kan. Cuman tolong saya nitip PR cuma satu aja.
Bapak Ibu kan udah masukin gambar-gambar tadi kan, ya. Ya. Nah, masalahnya gini, yang tahu itu gambar apa kan cuman Bapak Ibu kan, Ya. jelasin Iya, ya. betul, Pak. Minggu depan jangan Iya, sampai Pak. lupa ya. Itu maksudnya apa? Siap. Oh iya, Nanti iya. pas Oke, ngejelasin siap. itu, Iya, nanti Iya, iya, lupa iya, itu iya. gambar apa. Soalnya Iya, tadi iya, iya. kepikiran sekilas Pak, doang, Pak. Pak, Lanjut, sorry Pak. Pak. Pak, kalau misalnya mau berubah gitu dari ide yang kita terapkan tadi itu masih boleh Pak gitu Pak. Boleh kelompok 2 tapi ada PR khusus ya, yang tadi Iya. ya. Siap, Iya Pak. siap, Pak. Wawancara, Pak. Iya Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, makasih banyak semuanya. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan ya. Min. Terima Ya. kasih. Terima kasih, Pak. Makasih. Thank you Makasih, semua. Pak. Iya Pak. Selamat Makasih, Pak. malam. Makasih, Pak. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Pesannya, Pak. Hmm.